الشكر كفى بالله شهيدا. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Pertama yang kita hormati dan muliakan Sultan Iskandar Muhammad Badruddin, alhamdulillah hadir pagi ini bersama kita di majelis subuh ini. Jangan jauh nih ya, maju plik. Raya dalam mas. Rapat. Biarlah rapat, kagak pergi lagi. Para ulama, para asatidz mungkin yang hadir subuh ini. Lain, auranya tuh lain. Ayah, bunda, majelis sholat subuh, insyaallah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama dan utama kita persembahkan segala puji syukur kepada Allah atas segala limpah rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga. Kata Allah dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba ingin menghitung nikmat Allah, maka sungguh tidak akan sanggup. Begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Antara lain hari ini Allah hadirkan kita di Masjid Raya ini, di rumahnya yang mulia ini, dalam keadaan sehat walafiat. Apa sesungguhnya Bapak Ibu yang masuk sekalian fadilah ataupun manfaat daripada salat subuh yang luar biasa ini? Kata Nabi, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunat sebelum salat fajar tadi, sebelum kita laksanakan salat subuh, itu jauh lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi luar biasa, alhamdulillah Allah pilih kita untuk hadir di rumahnya yang mulia ini dalam rangka kita bersyukur kepada Allah, melaksanakan perintahnya, melaksanakan salat subuh berjamaah. Baru salat sunat fajar sebelum subuh udah lebih baik dari dunia dan seisinya. Belum lagi salat subuhnya berjamaah, luar biasa. Kemudian setelah beliau salam, semoga senantiasa dilimpahkan dari bahan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian hingga akhir zaman. Pak Sultan, sudah seluruh jamaah yang kami muliakan, hari ini Allah mempertemukan kita di Masjid Raya ini. Alhamdulillah dalam majelis subuh, majelis yang penuh barokah yang dihadiri oleh para ulama. Mungkin banyak orang yang tidak memahami. Banyak orang yang tidak memahami fadilah daripada salat berjamaah, termasuk salat subuh khusus salat subuh. Suatu hari Rasulullah SAW bersabda, menerangkan kepada para sahabat bahwa laki-laki semua salat berjamaah di masjid. Lalu salah seorang sahabat yang mohon maaf tunanetra atau nyunto, yaitu Abdullah bin Umi Maktum, berkata, ya Rasulullah, aku ini tunanetra, aku buta. Apakah aku juga wajib sholat jamaah di masjid? Kata Nabi, apakah engkau mendengar azan? Ya Rasulullah, aku mendengarkan. Kalau mendengar maka engkau usahakan kalau tidak ada uzur syar'i, sholat di masjid secara berjamaah. Karena fadilahnya begitu besar. Jadi masjid di mana saja boleh. Baik Bapak Ibu sekalian jemaah yang saya hormati, sesuai dengan permintaan dari DKM Masjid Raya, hari ini kami dimohon untuk menyampaikan tausiah majelis subuh di sini dari materi yaitu menata hati agar kita selalu dekat dengan Allah. Ini adalah salah satu judul atau topik yang sangat baik sekali. Karena Rasulullah suruh menjelaskan kepada kita bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal daging yang namanya hati. Dan apabila hati ini bisa ditata, dikelola dengan baik, maka sungguh dia akan memperoleh ketenangan hidup. Apapun kondisinya, apapun posisinya. Dan sebaliknya, kalau kita dapat menata hati itu, maka kita selalu mudah-mudahan
dia khawatir, dia takut, lagi hartanya habis, dicuri uang, ditilang uang dan sebagainya dan sebagainya. Maka itu sangat penting kita belajar untuk bersama-sama menata hati. Dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88-89, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ayat ini sesungguhnya penggalan dari ayat doa Nabi Ibrahim. Ya, kalau dijengok asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat. Nabi Ibrahim bermohon kepada Allah agar pada hari Yaumul Qiyamah, hari yang tidak ada berguna lagi semua harta dan anak-anak. Yaumal la yanfa'u malun wala banun. Kakak guna lagi anak-anak itu, harta itu tidak guna lagi. Di dunia mungkin masih bermanfaat. Jadi kecuali illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang tenang. Maka kita bedah hari ini, kita bahas secara singkat dan sekalian, apa itu hati yang tenang atau hati yang diridhoi oleh Allah. Di dalam ayat lain, karena ini Al-Quran menjelaskan Al-Quran, ya. Dalam agama kita juga ada kaidah ayat menjelaskan dengan ayat. Allah menjelaskan, alladzina amanu tatma'innu qulubuhum ala bizikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman yang hati mereka itu akan selalu menjadi tenang, dan orang-orang yang hatinya tenang adalah orang yang selalu mengingat Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah itulah hati kamu menjadi tenang. Jadi kalau kita Bapak Ibu sekalian, kita ketahui hidup ini, dunia ini ibarat samudera yang paling dalam. Sudah banyak orang yang tenggelam di dalamnya. Ada yang tenggelam karena hartanya, ada yang tenggelam karena jabatannya, karena kekuasaannya, ada yang tenggelam karena keluarganya, karena anak-anak dan istrinya, macam-macam. Akhirnya berusaha menghukum dan sebagainya. Banyak. Di sisi lain ada yang katakanlah hidupnya mungkin cek. Di sisi lain Bapak Ibu yang masih sekalian, ada yang barangkali hidupnya biasa-biasa saja. Mohon maaf, mungkin pekerjaannya atau profesinya biasa saja, sederhana, tetapi dia selalu hidup dalam ketenangan. Kenapa? Karena faktor hati tadi, mengelola hati, dan ini tidak gampang. Dalam rangka hubungan kita dengan Allah atau hubungan Allah, hubungan vertikal, maka kita harus selalu mengingat Allah dan beribadah dengan tulus dan ikhlas. Ini kuncinya yang pertama Bapak Ibu sekalian. Dalam soal Al-Bayyinah Allah sebutkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Dan kamu tidak diperintahkan oleh Allah kecuali untuk beribadah dan mengabdi kepadanya dengan tulus ikhlas dan memurnikan ketaatan kepadanya. Jadi ini kunci. Kita pertama diperintahkan untuk senantiasa mengingat Allah. Kita diingatkan bahwa kita ini adalah makhluk, kita hamba yang diciptakan oleh Allah, dan Dia adalah Khalik atau pencipta. Kita dihadirkan oleh Allah ke dunia ini tidak tahu apa-apa. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 78 Allah menyebutkan, ya, wallahu akhrajakum min butuniha ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Dan Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu, artinya kita dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ya, janganlah baik dalam lahir tidak tahu apa-apa, dia cuma baca nangis, misal haus nangis, pipis dia nangis, dan ngerti apa. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida.
Lalu Allah berikan dia pun pendengaran, penglihatan dan hati, agar dia selama-lamanya memikirkan siapa yang menciptakan, kemana dia akan kembali. Kita paham bahwa dunia ini adalah tempat kita singgah. Kampung kita, dusun kita adalah di surga, kampung kita di akhirat lagi. Maka itu jangan sampai kehidupan kita yang sementara di dunia ini tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apa yang Allah titipkan kepada kita, maka gunakanlah itu untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah misalnya menitipkan kekuasaan kepada kita, menitipkan kerajaan. Kita berharap itu bisa kita manfaatkan untuk kemaslahatan umat. Allah titipkan bagi kita keluarga, juga nanti akan diminta pertanggungjawab dan hendaknya macam kita manfaatkan untuk kemaslahatan orang banyak. Lalu bagaimana anjuran para ulama untuk kita selalu mengingat Allah? Sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, dari kita nak tidur sampai bangun tidur lagi, itu selalu kita harus dalam keadaan mengingat Allah. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 41 Allah jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu selalu berzikir kepada Allah, hendaklah kamu selalu mengingat Allah dan bertasbihlah kepadanya pada pagi dan petang hari. Ibu-ibu lihat tausiah di belakang ya. Mohon maaf, kalau bisa kita fokus, kita dengarkan dulu ceramah ini ya, supaya dapat manfaatnya. Kaki insyaallah lalu kita bisa ke belakang lagi. Di depan kita ada yang mulia Sultan Iskandar Muhammad. Mari kita ikuti tausiah ini dengan ta'zim, dengan penuh khidmat, karena Allah memberkahi kita semua. Saya lanjutkan makna dari ayat Al-Ahzab ayat 41 tadi, bahwa Allah menyuruh kita, memerintahkan kita untuk selalu berzikir mengingatnya. Maka ketika kita bangun tidur, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menghidupkan aku setelah Engkau matikan. Apa niat kita dimatikan? Benar Bapak Ibu sekalian, dalam Quran surah Az-Zumar Allah menjelaskan bahwa Allah memegang ruh anak Adam. Ya, Allah menggenggam ruh anak Adam ketika dia tidur, dan Allah berhak berkehendak mengendalikan ruh siapa yang dikehendakinya dan ditahannya ruh siapa yang dikehendakinya. Makanya kita sering mendengar, kemarin saya kawan ada teman masih sehat walafiat, masih kelakar, masih teleponan, tiba-tiba kita dengar kabar tidur malam tidak bangun lagi. Sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini harus kita sadari Bapak Ibu sekalian. Tidak ada jaminan kita tidur itu besok akan bangun dalam keadaan hidup. Karena Allah sudah jelaskan di surah Az-Zumar. Allah menggenggam, menahan ruh Bani Adam, hambanya, ketika dia tidur. Dan Allah berkehendak melepaskan ruh itu, artinya dihidupkan lagi siapa yang dia kehendaki, dan ditahannya siapa yang dia kehendaki. Makanya waktu kita nak tidur, baca doa juga jangan lupa. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika. Dengan nama Engkau ya Allah ketika aku hidup, dan dengan nama Engkau ketika aku mati. Jadi Bapak Ibu sekalian, harus selalu itu kita ingat. Inilah hal-hal yang untuk menantang hati kita supaya hati kita menjadi tenang. Karena tadi kuncinya ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kamu menjadi tenang. Ya. Kemudian kita keluar dari rumah, apa yang kita ucapkan? Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Dengan nama Allah yang aku bertawakal kepadanya, tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya
dengan selalu adalah mengingat Allah. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Segala aktivitas kita, segala kegiatan hendaknya kita isi dengan selalu mengingat Allah. Kita nak makan, ada orang kadang-kadang di depannya lah pepet, celimpungan, lasan, burgo, segala macam. Lupa bahwa itu adalah rezeki yang Allah berikan. Langsung makan, tak boleh. Kita membaca nama Allah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya kita lupa makan, kita makan, tidak masalah. Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena namanya kita manusia galak lupa, galak silap. Baru teringat lah, kita makan, setelah itu minum minuman. Ingat, sebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Engkau ya Allah di awal dan di akhir. Jadi kita tidak baca di awal tadi boleh. Yang penting jangan sama sekali kita diberi rezeki lalu lupa bersyukur, lupa mengingat Allah. Ingatlah semua yang kita miliki adalah anugerah dari Allah. Saya sudah sebutkan dengan kalimat tausiah tadi di awal. Tidak penting punya kita, semuanya adalah titipan. Maka dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah sebutkan, ya, wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabi lasyadid. Bukankah Tuhanmu telah memaklumkan bahwa jika kamu bersyukur atas nikmatku kata Allah, maka pasti nikmat itu akan ditambah. Tetapi jika kamu ingkar, kamu kufur nikmat itu, ketahuilah azab Allah sangat pedih. Kita terkadang lupa, lalai, alpa gitu ya. Begitu banyak Allah berikan nikmat kepada kita. Nikmat sehat yang luar biasa. Kita ingat waktu COVID dulu, oksigen itu harganya luar biasa. Kalau orang pakai ventilator sampai 500 juta berapa? Ya maksudnya, memang kalau orang negatif nyawa itu istilahnya. Segala harta pun dijual supaya bisa bertahan hidup. Itu baru oksigen Bapak Ibu sekalian, baru udara yang kita hirup. Belum bicara yang lain-lain. Maka alangkah naifnya, alangkah luar biasanya hamba ini, kita ini. Allah anugerahkan begitu banyak nikmat, lalu kita lupa bersyukur. Jadi kata lain bukan yang utama, ya. Kita harus selalu mengingat Allah, dan inilah kunci kita, hati kita menjadi tenang, hati yang nanti menghadap Allah insyaallah dalam keadaan qalbun salim. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah, mari kita juga menyadari bahwa kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Kata Imam Hasan Al-Basri, kamu hidup di dunia ini ibarat seorang musafir, seorang pengembara yang singgah di bawah sebatang pohon. Hanya sebentar baik. Kemudian kamu akan berangkat menuju tempat, menuju tujuan, menuju destinasi kita, yaitu kampung akhir. Dunia adalah salah satu fase atau etape di mana kita singgah. Kita tahu kita dilahirkan oleh Allah. Kita hidup pertama-tama di alam rahim, di dalam perut ibu kita selama lebih kurang 9 bulan 10 hari alam rahim. Kemudian dilahirkan ke dunia ini. Inilah alam dunia yang sekarang kita tinggali, dengan segala macam pernak-perniknya, dengan segala macam ujian Allah, dengan segala macam nikmat yang Allah berikan, dan juga ujian, tantangan dan sebagainya. Kalau kita lulus dari ujian itu, insya Allah di akhirat nanti kita akan bahagia. Tetapi kalau kita tidak lulus, maka di dunia baiklah melarat, saro, di akhirat apa lagi? Lalu kemudian tahapan lainnya adalah alam barzakh, alam kubur. Kita akan dimatikan oleh Allah dan menunggu hari kiamat datang, hari hisab. Kita diam di alam kubur. Sudah banyak saudara-saudara kita, mungkin orang tua kita dan juga dipanggil oleh kawan-kawan kita. Maka kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan diberikan barokah umur kita, dipanjangkan umur kita, dan kita bisa menambah amal untuk menambah bekal yang akan kita bawa. Fase berikutnya setelah alam barzakh, alam kubur, lalu nanti malaikat diperintahkan oleh Allah
memanggil sangkakala malaikat Israfil dan kita akan dibangkitkan. Setelah dunia ini hancur lebur, kemudian ditenangkan kembali oleh Allah, kita akan bangkit nanti dalam keadaan sama, dalam keadaan telanjang dan punya pakaian. Dan disitulah baru kita menyadari bahwa syafaat Rasulullah yang kita cari, syafaat Rasulullah yang kita harapkan. Di hari di mana yang tadi saya sebutkan, tidak akan dikuno lagi harta dan anak-anak. Kita nanti akan dihisab, akan ditimbang segala amal kita di mizan, diberikan catatan amal, lalu terlihatlah mana yang banyak kita lakukan, amal baik atau amal buruk, amal kebaikan atau amal jahat. Dan hari itu Allah jelaskan dalam surah Yasin ayat 64, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami kunci mulut mereka. Mulut kita ini diisolasi, dilakban, dikunci Bapak Ibu semua. Bacaan bohong lagi, bacaan menipu. Dan yang berbicara adalah tangan dan kaki-kaki mereka. Anggota tubuh kita yang akan berbicara. Begitu Allah tanya, fulan bin fulan, apa yang kami gawakan di dunia dulu? Apa yang kamu lakukan dulu? Kemana kamu melangkah kakinya? Mulut nak mudik sudah baca, karena lidah ini memang sering lidah tak bertulang, galak, berbohong dan sebagainya. Maka Allah mengunci mulutnya, yang berbicara adalah tangan dan kaki. Dia bersaksi. Misalnya kita suka berderma, menafkahkan harta kita di jalan Allah, memberikan infak ke masjid, membantu orang yatim sebagainya. Tangan itu kami akan bersaksi, ya Allah, benar aku dulu digunakan oleh hamba-Mu ini fulan bin fulan untuk banyak berinfak, mendermakan harta kita yang kecil. Begitu juga sebaliknya kalau melakukan hal-hal yang lain, hal-hal yang maksiat. Kaki juga demikian. Kaki kita gunakan untuk melangkah ke jalan fisabilillah, melangkah ke rumah Allah, melangkah misalnya yang ada rezeki ke Baitullah, ke Masjidil Haram. Sekarang sedang musim haji. Kita doakan juga jangan lupa saudara kita yang berangkat haji. InsyaAllah Allah mudahkan perjalanannya, Allah mudahkan segala rangkaian ibadahnya, dan kelak insyaAllah akan kembali sebagai hujjah, sebagai haji dan hajjah yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Kemana baik kita melangkah? Kita melangkah ke depan hal yang dilarang oleh Allah, dia juga akan besar. Jadi tantangan bagi kita Bapak Ibu sekalian, hidup yang singkat ini, hidup yang hanya sementara ini, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kuncinya adalah dengan selalu kita menyadari bahwa kita adalah hamba. Dan untuk melatih ini saya berikan oleh-oleh termauibah. Mari kita selalu mendawamkan Sayyidul Istighfar. Ya, Sayyidul Istighfar ini adalah kita memohon ampun kepada Allah, dan di antara memohon ampun itu yang tertinggi adalah Sayyidul Istighfar. Kalau kata para ulama itu ada bacaannya, memang agak panjang. Kalau mau nanti bisa saya share, tapi saya pikir sebagian dari kita juga sudah hafal ya. Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi, sebutlah Allahumma anta rabbi, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itulah dia Sayyidul Istighfar yang kata Nabi, kalau siapa yang hafal ini dan dia dawamkan setiap hari, pagi dan petang hari, insya Allah dosa-dosanya akan digugurkan oleh Allah dan dia selalu dalam penjagaan Allah. Memang agak panjang, mungkin bisa di browsing ya, di laminating atau dibaca sesering mungkin. Sayyidul Istighfar adalah penghulunya daripada segala mohon ampun kepada Allah. Karena apa?
kita ini hamba, kita ini makhluk yang Allah ciptakan tidak luput dari segala kesilapan dan kekurangan. Itu yang harus kita sadari. Allah lah yang maha sempurna. Allah adalah pencipta, Dia adalah Khalik. Dulu pernah kejadian zaman Nabi Nuh, ya, itu terjadi kemarau panjang. Segala yang ditanam tidak tumbuh. Lalu umat Nabi Nuh datang, wahai Nabi Allah, apa yang terjadi? Segala pertanian kita tidak tumbuh. Apa yang kami tanam, buah-buahan, gandum dan sebagainya, kita kelaparan. Ternyata karena memang banyak maksiat dilakukan oleh umat Nabi Nuh. Lalu Nabi Nuh berkata, kalian semua harus beristighfar, harus memohon ampun kepada Allah. Ya, istighfar macam-macam, ada yang kita hanya ucapkan astagfirullahaladzim, ya, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu yang paling sederhana, yang paling simpel, yang paling mudah. Tetapi yang terbaik untuk hari itu kalau kita hafal sayyidul istighfar. Kalau dah hafal maka Ustaz tak apa-apa, tulis, baca, karena kemampuan orang mungkin beda-beda. Tak apa. Kalau kita hafal, alhamdulillah, Allah berikan kemudahan. Yang penting kita bawakan itu, rutinkan sayyidul istighfar. Ini mungkin oleh-oleh ya subuh hari ini, tidak usah banyak-banyak, banyak-banyak kok itu kan. Siko-siko baik tapi bisa jadi gong, jadi oleh-oleh bagi kita, insyaallah dalam pertemuan-pertemuan berikutnya barangkali ada yang panjang, Allah berikan kesempatan kita bisa tambahkan lagi. Jadi sebagai kesimpulan, kita ini menyadari kita adalah hamba Allah, kita hidup di dunia ini sementara, mari memperbanyak amal, dan sebagai penutup barangkali untuk menjaga hati juga mengelola hati, saya sampaikan maafkan kesalahan orang lain. Ini juga kunci yang terakhir. Kenapa? Karena itu adalah beban yang sangat berat. Suatu hari Rasulullah SAW masuk seorang sahabat, ya, waktu sholat asar, Nabi berkata, dia ahlul jannah, dia ahli surga. Besok dia datang lagi, Nabi menyebutkan simpulan itu ahlul surga. Besok lagi, dan 3 hari berturut-turut Nabi sampaikan dia ahlul jannah. Lalu ada sahabat yang lain yang tergelitik, apa dia amal dia ini, sehingga Nabi menjamin dia masuk surga. Lalu dia ikuti kemana dia balik bapak, dan dia mau izin nak bermalam di rumah dia. Aku nak nginap di rumah kamu, mau izin, ya sahabat. Lalu diizinkan dia nginap di situ. Dia wasinya lah, apa dia gawe apa amalan dari sahabat tadi, sehingga Nabi menjamin dia ini masuk surga. Lalu ditengoknya biasa-biasa kan. Kapan waktu sholat, dia sholat, malam-malam bangun sholat tahajud, baca Al-Quran, akan dia istighfar biasa. Lalu ditanya, wahai sahabatku, apa sesungguhnya yang kamu lakukan di luar kebiasaan-kebiasaan itu, di luar amalan rutin, sehingga Rasulullah tadi di Masjid Nabawi menyebutkan bahwa harus suka. Kata dia, aku selalu sebelum tidur, selama membaca doa tadi, memaafkan orang-orang yang menzalimi aku, memaafkan orang-orang yang bersama kepadaku, dan itu luar biasa. Itulah kuncinya Bapak sekalian. Kita ini kan kadang saro, susah. Ada orang jahat dengan kita, ya dah, kita lanjut dendam. Ya, banyak ini mungkin anak kita berbara, atau ada orang atau ngotai kita macam-macam, atau ada yang misalnya meminjam dengan kita lalu dibayarnya. Nah ini hati-hati juga ini yang minjam ini, hati-hati hari akhirat berat balasannya. Tetapi kalau memang kita bisa memaafkan dan mengikhlaskan, itu jauh lebih baik kata Allah. Kewajiban yang meminjam, yang berutang itu lunaskan. Tapi kalau dia tidak mampu misalnya butuh, ya diikhlaskan kalau baca. Nah, itu termasuk yang saya sampaikan tadi, memaafkan kesalahan orang lain. Mungkin dia pernah tersilap, pernah bersalah dengan kita maafkan. Buang jauh-jauh beban itu, ya. Buang jauh-jauh. Kita lillahi ta'ala ikhlas, kita maafkan orang yang bersalah dengan kita. Dan ini sangat berat. Karena itulah Allah menjamin, dan Nabi mengatakan dia itu harus surga. Karena begitu berat. Kita
adakan gengsi, kita nurunkan kata hati kita, dan di situ syaitan laknatullah alaih bekerja. Kita tahu syaitan ini adalah innahu lakum aduwwun mubin. Dia adalah musuh kamu yang paling nyata. Kata Allah, la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Dulu Nabi Adam alaihissalam, kakek moyang kita, datuk kita, dikeluarkan oleh Allah dari surga adalah karena godaan syaitan. Dan syaitan adalah hamba Allah yang paling bertakwa zaman dulu. Di antara seluruh malaikat, Nabi Adam lah yang dapat malaikat itu, setan atau iblis yang paling bertakwa. Tetapi karena perintah Allah dilanggar, disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia ingkar, dia merasa dirinya paling hebat, dia sokong, lalu Allah kutuk dia dan diusir dari surga. Lalu digodanya Nabi Adam sehingga keduanya dengan Siti Hawa terusir sampai dengan kita sekarang anak cucunya. Mudah-mudahan insyaallah kita semua selalu bisa menjaga hati kita dengan selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Kemudian dalam setiap kegiatan, dalam setiap aktivitas kita hadirkan Allah. Selalu kita mengingat Allah. Ya, jangan pernah kita lupa, dan itulah kunci hidup ini menjadi tenang. Itulah kunci hati kita tenang. Itulah kunci bagi kita menghadap Allah di hari yang tidak ada lagi manfaat harta dan anak-anak, tetapi hati yang qalbun salim, illa man atallaha bi qalbin salim, hati yang diterima oleh Allah segala amal kita. Mudah-mudahan kita semua nanti diwafatkan oleh Allah yang keadaan husnul khatimah, dijaga hati kita dalam keadaan selalu mengingat Allah dan berzikir kepada Allah di mana saja berada, dalam kondisi apapun, dalam kondisi senang ataupun susah. Ya, karena hidup ini adalah banyak ujian. Kalau banyak cucian, ujiannya Allah beri. Jadi terakhir mari kita sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah, hidup kita diberikan kesehatan, kemudian diberi rezeki yang halal dan thayyibah, rumah tangga kita rukun, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan kalau anak-anak kita belum berjodoh, Allah hadirkan jodoh yang baik, jodoh yang hamba yang bertakwa. Kalau ada halnya yang sekarang lagi sakit, Allah sembuhkan sakitnya. Yang sedang dalam masalah, selesaikan masalahnya. Yang punya hajat, Allah kabulkan segala hajat dan cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'im. Hamdan raziqin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ya Allah, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma asim aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna ma'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma akhtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la tahrim 'alaina ya maulana bisu'il khatimah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la 'aiban illa syatarta wa la maridan illa syafaita wa la mayyitan illa rahimta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil afiyati was salam wa haqqana bit taqwa wal istiqamah wa'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبلنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم